Terus tiba-tiba kapan diberikan tahu bahwa ditemukan? Memang sengaja gak dikasih tahu Kak Irfan. Pas waktu jenazahnya datang aja. Tiba-tiba datang ke Ada. rumah. Ada 2 peti jenazah. Nah sekarang bersama dengan Ica. Ica, kita lihat dulu tayangan keseharian Ica boleh? Boleh. Soalnya sampai habis Ica. Kita ke Bangkalan bersama-sama. Ayo ini dia. Ica anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya tinggal bertiga, saya, Ica, dan kakaknya Ica. Saya tukang foto rumahan, biasanya kadang ada orang foto ke rumah, kemudian saya cetak ke Surabaya atau ke Bangkalan, kadang juga keliling ke sekolah-sekolah. Kakak perempuannya Ica dan ayahnya meninggal dunia di akhir tahun 2012. Sempat tidak terima. Tapi saya berusaha untuk ikhlas. Karena ini yang terbaik. Dan Allah memberi ganti yang lebih indah. Yaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Dia sayang sama anak-anaknya. Melebihi dari apapun di dunia ini. Dan dia membuktikan dengan menyerahkan nyawanya untuk anaknya. Mas Hamdi, maafkan Mama ya sayang. Mas Hamdi sering ditinggal Mama sendirian di rumah. Mama sering nganterkan adik ke pondok pesantren, ke rumah Quran, sering nganterin adik lomba-lomba. Berat menjadi orang tua tunggal. Selain jadi seorang ibu, saya juga harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menggantikan sosok seorang ayah di mata anak-anak saya. Tapi saya tahu tidak akan ada yang menggantikan posisi ayahnya. Saat itu, hari itu pergi mancing. Iya, Siapa saja yang dibawa? anak pertama sama anak kedua. Ica dan Mama di rumah karena masih bayi juga. Bayi, biasanya ikut juga. Biasanya ikut. Diajak, bikin nyenengin suami ya ikut aja. Siang, malam, Pagi, pagi, pergilah mereka. iya. Tidak ada perasaan bagaimana saat itu? Melepas seperti biasanya saja. Insya Allah sekitar 3 hari sebelumnya anak yang pertama itu bilang, Mama, kalau punya anak meninggal waktu masih kecil tuh enak. Nanti ada yang jemput mamanya di surga. Itu sudah diulang-ulang sekitar 3 kali, insya Allah lebih dari 3 kali lah. Selalu ngomong gitu. Ya, tapi untuk minggu pagi itu sampai ditungguin gitu. Enak loh Ma, ada yang jemput mamanya di surga. Ngomong gitu lagi. Di minggu itu, minggu pagi sebelum berangkat. Iya, sudah gitu nyium pipi kanan, pipi kiri, jangan pernah dihapus ya Ma. Berangkatlah mereka memancing. Kemudian kejadian berikutnya, Siang, kan pagi insya Allah jam 8 berangkat. Jam insya Allah sekitar jam 12 ada telepon, 12 lebih lah. Anak yang pertama tuh jerit, anak yang kedua ini jerit, Mama, Mbak Nandanya nyebur, ayahnya juga ikut nyebur. jadi Nanda nyebur, kecebur, Kepleset, kepleset,
bapaknya nolongin. Spontanitas langsung nolongin. Mas Hamdi itu Cuma lihat aja. dikira main cebur-ceburan Kak Irfan. Ditunggu kurang lebih insya Allah 30 menit. Hampir 30 menit 1 jam. Mbak Nanda sama ayah gak muncul-muncul mah. Ya Allah. Jadi Mas Hamdi lari ke pos penjagaan, katanya ayah itu temennya ayah semua gitu. Ya, Jadi ya. langsung ada namanya pasukan penyelam kalau di Saat itu juga dicari. dicari saat itu Mama juga. saat itu juga langsung datang ke lokasi. Kan kalau orang luar gak bisa masuk. Jadi pikiran saya insya Allah gak ada apa-apa. Gitu. Cuma ayahnya juga insya Allah kalau renang itu lebih dari bisa lah. Bisa dibilang ahli renang insya Allah. Pas yang pertama saya pikirkan insya Allah gak ada apa-apa. Saya nyari teman terdekatnya, maksudnya yang deket di sekitar rumah. Supaya bisa nganterin saya ke Lokasi. dalam lokasi Ya, itu. ketika mama sampai, apakah sudah ditemukan? 3 hari kemudian. Ya Allah. Pas setelah sampai di sana, justru yang kayak komandannya itu marah-marah sama yang nganterin saya. Loh kok diantar ke sini nih gitu. Saya merasa bersalah juga. Kan jadi saya langsung jelaskan, bukan seperti itu, Pak. Saya yang minta antar gitu. Ya. Enggak, Bu, tidak ada apa-apa. Semua baik-baik saja gitu. Karena proses pencarian sedang dilakukan, takutnya histeris dan lain-lain mungkin ya. Iya, jadi sampai 3 hari insya Allah semua baik-baik saja. Jadi saya selama 3 hari itu berharap semua akan baik-baik saja. Sebentar, itu sungai, kolam atau laut? Laut, Jadi ada arus juga pasti ya. besar. Dan 3 hari yang sangat panjang sekali. Terus tiba-tiba kapan diberikan tahu bahwa ditemukan? Memang sengaja gak dikasih tahu Kak Irfan. Pas waktu jenazahnya datang aja. Tiba-tiba datang ke Ada. rumah. Ada 2 peti jenazah. Ditemukan sudah jauh dari titik. Ternyata di situ juga. Ketika peti itu datang, 2. Isinya bapaknya, anak-anak, dan anak pertama mama. Anak kedua. Anak kedua itu. Iya. Aduh mah. Tidak bisa merasakan apa-apa, cuma pingsan aja Kak Irfan. Siapa yang menguatkan mama? Keluarga besar semua. Allah mengirimkan orang-orang yang terbaiknya untuk menyayangi kami Kak Irfan. Hingga kami kuat seperti ini. Akhirnya bayi 14 bulan. Dan kakaknya Nanda saat itu usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Menjadi tanggung jawab mama. Penuh. Insya Allah. Sampai sekarang. Mama kuat sekali mah. Insya Allah kuat. Dan kenangan itu pasti jelas terekam di memori mama. Ketika datang, ketika sedih, ketika rindu, ketika menyesal mungkin. Apa yang mama lakukan? Semaksimal mungkin dekat sama Allah. Dekat sama orang-orang soleh. Bergabung di majelis-majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, majelis sholawat. Untuk yang 3 hari penantian itu masih berprasangka yang baik-baik saja. Ada harapan, Ada harapan. terus. Setelah peti matinya datang itu Kak Irfan sudah mulai sampai 7 bulan. Pas saya mikirkan kasihan anak-anak gitu. Saya harus, yang pertama saya lakukan gabung di majelis-majelis. Kalau sebelum Alhamdulillah. itu sampai 7 bulan sekarang. Merenungi nasib. nangis terus. Iya. Kita yang mendengar meneteskan air mata. Beliau yang menceritakan sudah habis air matanya mungkin. Subhanallah. Ada seorang sahabiat namanya Khonsa radhiyallahu anha. Hari itu dia harus memberangkatkan 3 anaknya yang ganteng-ganteng, gagah perkasa
menuju medan tempur, medan jihad. Dia menunggu di rumah. Seperti mama tadi menunggu sang suami sedang di tengah laut. Begitu datang pasukan Islam pulang, yang pertama dia tanya, bagaimana kabar Rasulullah? Bagaimana kabar umat Islam? Malah para sahabat bercerita, 3 anakmu sudah Allah ambil 3-tiganya. Mereka mati syahid. Khonsa dengan tegar berkata, dia memang milik Allah. Aku sudah ridha dengannya. Inilah iman. Mama ridha. Dia milik Allah. Allah telah menjemputnya. Dan dia mati syahid, mama. Karena kata Nabi, yang mati tenggelam mati syahid. Kita ingin punya keluarga mati syahid, Kak Irfan. Karena menjamin dia akan memberikan syafaat bagi keluarganya. Dia akan menyambut keluarganya. Mama sedang ditunggu di surga. Ica sedang ditunggu di surga. Subhanallah, sabarlah, jalani hidup dengan tegar. Seperti tegarnya Khonsa radhiyallahu anha. Dia bangga anaknya dijemput oleh Allah mati syahid. Dia tidak sedikit pun merasa kehilangan karena dia sedang menunggu di surga. Semoga Allah kuatkan kita semua, Insyaallah. Mama mau menyampaikan apa kepada kakaknya Ica yang laki-laki, yang di usianya yang siap tiba-tiba harus mendampingi mama, harus siap berkorban untuk harus jauh lebih dewasa dari usianya. Mas Hamdi, makasih banyak sayang. Sudah banyak berkorban buat mama sama adik. Tapi insya Allah tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Doa terbaik mama buat Mas Hamdi. Mas Hamdi jadi anak yang soleh, berguna, bisa menolong agama Allah. Ica harus bangga. Ica dibesarkan oleh mama yang kuat. Mama yang melakukan apapun untuk mendampingi kamu. Supaya kamu menjadi kuat juga seperti mama. Kata-kata yang mahal, Kak Irfan. Ya, Bisa menolong agama Allah. itu. Ini cita-cita kita semua. Apa arti hidup kalau tidak ingin menolong agama Allah? Hanya cari makan? Hanya untuk hidup? Setelah itu mati? Inilah kata-kata yang luar biasa. Dalam kondisi apapun, selemah apapun, terjepit apapun, jangan sampai terlepas dari cita-cita ini. Bahwa aku ingin menolong agama Allah. Aku ingin menolong agama Allah. Aku ingin menolong agama Allah. Jadikan ini cita-cita kita semua. Sehingga ketika kita dicabut oleh Allah, kita sedang menolong agama Allah. Kak Irfan, ada seorang ulama, dia ingin dicabut oleh Allah di jalan Allah. Maka dia wakafkan hidupnya mengajar. Di mana ada kesempatan dia mengajar. Dia ingin mati dicabut oleh Allah dalam keadaan dia mengajar. Itulah dia cita-citanya. Di mana saja dia ada kesempatan mengajar, dia mengajar. Selesai sholat dia berdiri, dia mengajar. Ada orang berkumpul, duduk di situ, dia mengajar. Benar. Pas dicabut oleh Allah, dia sedang memulai khutbahnya. Dia buka dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Dia baca salat ke Rasulullah. Setelah itu dia mulai ceramahnya, langsung dia
terjatuh kepalanya dalam keadaan dia mengajar. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang akan Allah berikan sesuai dengan cita-cita niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan Allah letakkan di posisi di mana dia berniat dengan jujur dalam hidupnya. Cak, bangga sama mama? Sayang sekali? Coba sampaikan dengan suara yang keras. Ya